Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa bertemu walaupun secara daring karena memang mengingat dengan berbagai kesibukan terutama para pimpinan di tingkat Universitas Teguh Umar yang mungkin agak eh, sedikit kesusahan dalam membagi waktu untuk bisa kita duduk. Namun alhamdulillah pada pagi ini dengan difasilitasi langsung oleh Bapak Rektor, kita bisa bertemu walaupun secara Zoom untuk sama-sama menyatukan langkah dan dengan tekad yang kuat insya Allah dalam menyukseskan program PPK Ormawa ini di Universitas Teguh Umar tahun 2024. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan ke baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita tentunya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, yaitu Profesor Dr. Ishak Hasan MSI. Terima kasih Pak Rektor yang sudah luar biasa menyupport sampai dengan akhirnya alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Kemudian juga yang kami hormati para wakil rektor lingkup Universitas Teguh Umar, Warik 1, 2, dan 3 yang insya Allah mungkin akan segera bergabung. Juga para rekan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk pertemuan kita pada pagi ini. Seluruh dekan lingkup Universitas Teguh Umar, ada dekan FPIK di sini, dekan Fakultas Ekonomi, kemudian dekan Teknik, juga dekan FISIP, dan insya Allah seluruh dekan mungkin yang akan segera join, dan mungkin juga para Bapak Ibu dosen yang juga sudah dihimbau untuk bisa bergabung bersama kita pada pagi ini. Mungkin juga di sini berhadir Bapak Zulfirman, yang saya hormati juga. Kemudian juga ada eh, para dosen pembimbing dan seluruh peserta yang berjoin pada pagi ini. Izinkan saya pada kesempatan hari ini mungkin menyampaikan tujuan ataupun agenda kita pada pagi ini dilaksanakan tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana sudah sampai dengan hari ini untuk program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Universitas Teguh Umar tahun 2024. Namun sebelumnya ucapan terima kasih yang luar biasa yang saya hanturkan kepada seluruh pimpinan di lingkup Universitas Teguh Umar yang mungkin selama ini sudah merupakan bagian daripada support kami yang tidak bisa kita pungkiri. Alhamdulillah utuh pada tahun 2023 sudah menoreh prestasi di Abdi Daya Ormawa untuk program PPK Ormawa tahun 2023. Jadi untuk kegiatan pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyatukan kembali tekad kita untuk bisa kembali menoreh prestasi sebagaimana mungkin yang kita ketahui untuk mempertahankan jauh lebih sulit daripada mencapai. Jadi oleh karena itu pertemuan hari ini kita sama-sama ingin mencapai itu kembali dan insya Allah bisa meningkat insya Allah dengan support Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mungkin lanjut ke pokok pembahasan yang akan saya share mungkin nanti melalui PowerPoint yang sudah saya siapkan, alangkah baiknya kita dengarkan dulu bagaimana arahan, sekaligus mungkin juga ada beberapa poin penting yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Isa Hasan, MSI, yang sudah memfasilitasi kegiatan pada pagi ini. Semoga apa yang kita niatkan pada pagi ini bisa membawa nantinya pada hasil yang maksimal, insya Allah. Baik, silakan mungkin Bapak Rektor, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan pada Allah SWT dalam berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama bisa hadir pada pagi hari ini
Walaupun terkesan mendadak, tidak ada undangan resmi ya, tapi ya tidak apa-apa. Kita bisa bertemu melalui Zoom. Berikut selawat salam kita sampaikan juga pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang kami hormati para pimpinan, di sini ada apa namanya Pak WR1, kemudian para dekan, dekan Fakultas Ekonomi, dekan Fakultas Teknik, dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada Kepala Biro, Korpus, kemudian juga semua jajaran dosen pendamping yang sudah menyediakan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Ya, tentu kami mohon maaf dengan Korpus karena ini mendadak tidak kita buat surat resmi, hanya melalui grup ya, grup pimpinan dan juga grup dosen. Jadi ini ya tentu barangkali ya tidak apa ya tidak mengurangi ya apa namanya yang karena ini sangat penting sekali. Kemarin Bu Yar menyampaikan ke saya bahwa mohon dukungan pimpinan untuk penguatan PPK Ormawa ini ya. Karena yang lalu wajar saja Bu Yar sebagai korpus eh, sedikit cemas ini karena kalau proposal yang masuk sedikit kan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita capai selama ini. Nah, oleh karena itu beliau menyampaikan itu dan saya sampaikan ke pimpinan. Nah, tentu hari ini kita berharap bahwa dalam waktu yang dekat ini bisalah dirampungkan proposal secepatnya dengan kalau perlu kita dampingi lah ya. Kita dampingi apa nih dosen pendamping juga dari unsur pimpinan dan juga para mahasiswa untuk bisa merampungkan proposalnya. Karena waktu sangat berapa hari lagi Bu ya? Kita terima di internal kurang lebih 1 minggu lagi, Pak. Nah, 1 minggu lagi masih ada waktu. Oleh karena itu ini jangan sampai kita menurun. Malu karena ini kan Bu Yar pun sudah jadi narasumber nih. Sudah dipanggil-panggil juga oleh beberapa perguruan tinggi di luar UTU untuk membagi pengalaman apa yang kita capai di UTU. Jadi ini tentu kita menjaga juga ini martabat apa namanya UTU yang sudah berada di apa namanya di level nasional nih ya yang banyak perguruan tinggi juga atau juga dari kementerian dari apa namanya Dirjen Bermawa juga mengarahkan supaya ya belajar ke UTU ya kan. Nah ini oleh karena itu ini tanggung jawab kita bersama. Makanya mohon unsur-unsur pimpinan semuanya nanti mungkin Pak Zulfirman juga bisa menyampaikan atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pendamping, ada kekurangan atau saran, masukan nanti kita perbaiki sehingga tidak melemahkan semangat kita ya, tidak melemahkan semangat kita untuk mencapai prestasi yang terbaik ini. Ya kalau turun ya tentu kita juga apa namanya merasa kecewa juga nanti. Padahal potensi kita itu sangat besar sekali. Apalagi ini semangat dari korpus ini luar biasa ya. Jadi ini patut kita dukung secara bersama-sama. Karenanya ya para dosen pendamping dan pimpinan kalau memang ada mengapa ini apa terjadi sedikit ini mungkin disampaikan tidak apa-apa nanti kita coba berikan solusi ya. Kalau misalnya ada kendala-kendala apa misalnya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini marilah nanti saling kita apa namanya memberikan pendapat-pendapat. Silakan saja supaya nanti Ibu Korpus bisa memahami apa yang perlu kita perbaiki. Nah, tentu kami sebagai pimpinan ini kan merasa ini juga karena di level nasional juga sudah di ya, seperti Abdi Daya dan sebagainya itu Pak Dirjen, Pak Direktur memberikan apresiasi pada kita. Kadang-kadang di depan para rektor juga disampaikan tuh ya. Nah, yang lalu waktu pertemuan PTN baru itu juga disampaikan oleh Bu Ses apa direktur kelembagaan dan sebagainya. Jadi ada inilah apresiasi terhadap UTU. Ya, ini tentu apresiasi untuk kita semuanya. Oleh karena itu kita harus bisa kalau tidak mundur tidak apa bertahan ya kan kalau apa jangan menurun gitu ya. Nah, kalau perlu terjadi peningkatan dari sebelumnya. Saya kira hanya ini Bu Yar ya yang bisa saya sampaikan.
mohon ke kepedulian kita bersama sehingga nanti prestasi yang sudah kita capai ini tidak terlalu menurun ya. Nah, sehingga ini terus menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Ya, walaupun dengan yang terbatas ya, itu kita bisa mencapai lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Mohon sekali lagi pada pimpinan, para dekan untuk terus menguatkan para dosen-dosen pendamping dan juga para mahasiswa. Nah, demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor yang sudah memberikan support sekaligus juga memberikan beberapa gambaran kepada kita untuk kiranya kita sama-sama terus bisa memperjuangkan dengan harapan prestasi dapat kembali kita peroleh tahun 2024, minimal bertahan. Tapi insya Allah dengan keyakinan optimis, saya percaya dengan support Bapak Ibu sekalian, kita bisa membawa kembali prestasi itu untuk tahun 2024. Izin Pak Rektor juga Bapak Ibu sekalian, saya sudah share screen. Ini saya coba gambarkan sedikit bagaimana yang sudah kita lalui tahun 2023, pola apa yang sudah kita buat dan alhamdulillah memperoleh prestasi, dan bagaimana sudah sejauh ini gambaran untuk tahun 2024 dalam program PPK Ormawa. Saya sengaja buat judulnya Sukses PPK Ormawa Universitas Teguh Umar dengan tema penguatan sistem dalam mendukung PPK Ormawa tahun 2024. Gambaran awal mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa program PPK Ormawa ini ada 2 proposal yang akan kita siapkan, yang dimana proposal pertama adalah proposal perguruan tinggi. Kedua adalah subproposal. Proposal perguruan tinggi ini nanti akan disusun tentunya di bawah arahan juga mungkin pengelolaan di bawah Warik 3 yang juga langsung diketuai oleh saya. Penyusunan proposal PT ini alhamdulillah kemarin mendapat apresiasi dari Kementerian Pusat tahun 2023 bahwa penyusunan proposal perguruan tinggi kita dinilai sangat lengkap dokumennya, dinilai sangat terstruktur gambarannya sehingga diberikan apresiasi. Maka kita mendapat pendanaan tahun lalu nomor 1 atau peringkat 1 se-Sumatera. Harapannya, penyusunan proposal PT ini juga kembali mendapat apresiasi dan yang akan diikutsertakan dengan banyaknya subproposal yang akan didanai tahun ini. Artinya, proposal perguruan tinggi yang akan kita susun itu menentukan juga dalam proses penilaian reviewer pusat untuk pendanaan. Nah, subproposal yang dimaksud adalah proposal yang disusun oleh Ormawa, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin yang sedikit menjadi kegalauan saya, juga bersama tim di Korpus PKM, juga mungkin kegalauan Warik 3 dan kemahasiswaan, karena walaupun semangatnya di mahasiswa itu kita lihat memang luar biasa Pak Rektor, semangat di mahasiswa ada, semangat di Ormawa ada, namun per semalam kita sudah melakukan pengecekan data dan kita terus update untuk informasi di grup-grup yang sudah kita share, baik di grup dosen maupun di grup Ormawa dan UKM, itu per tadi malam baru yang daftar sekitar 7 Ormawa. Sehingga harapannya ini terus meningkat memang karena dalam masa pengajuan. Masa pengajuan ini akan berakhir pada tanggal 9 Maret, Pak Rektor. Dan jika memang ingin diperpanjang insya Allah dalam 1, 2 hari, 3 hari, kita akan coba fasilitasi Pak Rektor karena mengingat mungkin waktu. Namun persiapan dalam penyusunan proposal PT dan juga penyusunan subproposal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat pastinya dan membutuhkan energi juga support yang luar biasa yang tentunya kita harapkan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan langsung ke slide berikutnya. Ya, ini mungkin untuk gambaran PPK Ormawa yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pada mendapatkan informasi ini. Ini merupakan program kementerian di mana ini sasarannya adalah organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi yang nantinya akan diimplementasikan
pada program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Dan ini pastinya mendukung IKU perguruan tinggi, di mana IKU perguruan tinggi ini juga mendukung program MBKM, yaitu IKU 2, 3, dan 4. Ini merupakan gambaran umum yang sudah saya tulis untuk tujuan daripada PPK Ormawa, meningkatkan kinerja perguruan tinggi, memperkuat kapasitas Ormawa, kemudian meningkatkan soft skill, hingga menginisiasi kemajuan wilayah desa ataupun kelurahan. Nah, saya mungkin langsung slide berikutnya, izin Bapak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin hal-hal yang harus segera kita persiapkan, dan ini sudah saya sampaikan saat sosialisasi dan bahkan saat diskusi bersama beberapa ormawa. Alhamdulillah 1 minggu yang lalu kita bersama Warik 3 sudah buat pertemuan pada seluruh UKM yang sudah diundang melalui kemahasiswaan. Ini juga support Warik 3 luar biasa, patut kita apresiasi. Ormawa juga berhadir, lingkup fakultas, Wakil Dekan 1 juga berhadir masa pertemuan itu di minggu lalu. Namun walaupun tidak maksimal kehadiran para UKM dan juga Ormawa, tentunya ini menjadi salah satu proses yang sudah kita lalui untuk sebagai bentuk upaya kita supaya informasi tersampaikan ke UKM dan juga Ormawa lingkup utuh. Ormawa, tim pelaksana, dosen pembimbing, itu merupakan bagian yang tidak boleh kita abaikan dalam hal ini untuk bisa menjadi bagian terpenting dalam suksesnya PPK Ormawa. Tentu dengan support Bapak Ibu sekalian, mulai dari rektor, warek, biro, para dekan, ketua LPPM, dan Bapak Ibu sekalian, itu perlu support untuk Ormawa dan juga mungkin dosen pembimbing yang ada di lingkup fakultas Bapak Ibu sekalian. Support system yang saya maksud di sini adalah rektor, dalam hal ini alhamdulillah sudah memiliki komitmen yang kuat. Dari tahun lalu kita terbukti bahwa mendapatkan apresiasi dari kementerian, bahkan terus dan sering diulang-ulang ketika pertemuan-pertemuan bahwa UTU merupakan salah satu PT di Sumatera, bahkan insya Allah sudah menjadi salah satu sumber inspirasi, dan kita diundang baru-baru ini untuk memberikan sharing ilmu tentang PPK Ormawa ini, karena kita dianggap menjadi nomor 1 di Sumatera by data yang sudah kita rilis juga untuk kategori pendanaan. Kemudian juga wakil rektor, Warek 1, Warek 2, dan juga wakil rektor 3, para dekan, wakil dekan, biro, dan tentunya seluruh pihak sivitas akademik. Ini mungkin penting untuk saya sampaikan, Bapak Rektor izin, juga Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan reward yang saya yakin akan menjadi bagian motivasi penting bagi Ormawa dan juga bagi dosen pembimbing dan juga mahasiswa yang akan terus mencoba untuk bisa termotivasi untuk mengikuti berbagai program yang ada di kemahasiswaan ataupun yang dikelola oleh Belmawa. Pertama adalah SK. Setiap mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pendanaan, kita akan segera usulkan untuk SK yang langsung ditandatangani oleh rektor, kemudian diikutsertakan dengan insentif. Insentif ini dapat berupa uang, kemudian dapat berupa fasilitas juga, dan beberapa insentif lainnya yang dapat kita berikan untuk menyupport kegiatan PPK Ormawa yang sudah terlaksana. Kemudian juga ada konversi SKS atau rekognisi maksimal 20 SKS, dan itu alhamdulillah sudah terimplementasi walaupun ada beberapa kendala di Prodi. Karena rekognisi ataupun konversi SKS ini tahun 2024 sudah diserahkan sepenuhnya kepada Prodi. Tentunya harapannya adalah dalam hal ini kebetulan ada Bapak Rektor, para Wakil Rektor, juga para Dekan, konversi SKS 20 ini merupakan hak mahasiswa di mana mereka sudah sudah mengabdi di desa dari 5 sampai dengan 6 bulan. Artinya ini merupakan program untuk mendukung MBKM juga. Jadi mahasiswa diperbolehkan dan disarankan malah oleh kementerian ketika memang pelaksanaannya full di desa, maka perguruan tinggi boleh mengambil kebijakan untuk memberikan rekognisi semaksimal 20 SKS.
Kemudian reward lainnya adalah reward abdi daya, di mana abdi daya Ormawa, alhamdulillah kita tahun lalu ada 4 tim kita yang masuk abdi daya Ormawa, dan ini mengalami peningkatan dari tahun lalu, di mana tahun lalu kita hanya masuk 3 tim dan memperoleh 2 penghargaan, yaitu penghargaan dari Ormawa dan juga penghargaan dari tim pelaksana, dan 1 penghargaan dari dosen pembimbing. Berikut reward untuk dosen pembimbing yang ini penting juga saya sampaikan. Ada SK, ada insentif, fasilitas, berikut dengan mungkin hal-hal lain yang menyupport untuk kegiatan pelaksanaan PPK Ormawa di desa, dan reward abdi daya. Ini mungkin juga perlu perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama mungkin Wakil Rektor 2, ada juga Pak Zulfirman di sini. Mohon sekiranya Bapak untuk bisa terus menyupport kami dalam memberikan reward ini, sehingga semangat perjuangan, motivasi tetap terjaga di Universitas Teguh Umar untuk program-program yang tentunya membutuhkan support dari Bapak Ibu sekalian. Jadi insentif untuk dosen pembimbing, 1 proposal dari bimbingannya yang diluluskan itu mendapat dana izin kalau saya boleh sebutkan Pak Rektor, 1 juta per proposal. Jadi kalau ada Bapak Ibu meloloskan proposal 4 proposal atau 2 proposal, ya kalikan 1 juta. Kemudian SK sebagai dosen pembimbing dan fasilitas setiap dosen melakukan kunjungan lapangan, kita akan fasilitasi mulai dari mobil, ST-SPD, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mungkin bisa menyupport untuk kegiatan di desa. Untuk reward abdi daya, kita sedang mengajukan, insya Allah mungkin segera akan kita informasikan, sebagaimana tahun lalu kita punya reward abdi daya bagi tim pelaksana yang memperoleh penghargaan, baik itu penghargaan 1, 2, 3, dan seterusnya, itu akan kita bawakan insya Allah studi tour, sebagaimana tahun lalu. Tahun ini sedang kami coba untuk melakukan koordinasi bersama Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, juga mungkin Biro Keuangan, dalam hal ini tentunya di bawah arahan Bapak Rektor. Jadi kalau ada selentingan yang menyebutkan bahwa reward tidak ada, saya bisa membuktikan itu adalah hoax. Jadi perguruan tinggi dalam hal ini sangat menyupport dengan berbagai bentuk reward, sebagaimana yang telah saya paparkan tadi, SK, insentif, fasilitas, dan reward abdi daya. Yang tentu itu semua membutuhkan proses untuk bisa kita sama-sama menuju kepada semangat yang terjaga tanpa membuat kemunduran dalam pengajuan-pengajuan proposal yang akan kita segera siapkan insya Allah dalam waktu dekat ini. Begitu juga dengan program yang lainnya. Ada P2MW, juga ada PKM. Ini prestasi yang sudah saya sebutkan tadi, pendanaan 9 tim tahun lalu, tahun 2023, di mana peringkat 1 se-Sumatera, dan ini diapresiasi oleh Bank Mawa, dan juara 2 abdi daya Ormawa ini dimenangkan oleh Fakultas Ekpik, ada Ormawa BEM di sana. Kemudian juara 4 tim pelaksana, itu dari tim pelaksana FKM, dari Himakesmas. Kemudian ada dosen pembimbing terbaik ketiga, itu merupakan dosen daripada FKM Universitas Teguh Umar. Baik, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat saya gambarkan beberapa gambaran tahun lalu, yang insya Allah polanya sama kita ikutkan untuk tahun ini juga, dengan harapan kita bisa kembali menoreh prestasi yang sudah kita torehkan tahun 2023, minimal bertahan, sebagaimana harapan Bapak Rektor tadi, dan saya yakin insya Allah dengan semangat kita bersama, dengan komitmen kita bersama, sebagaimana sudah saya buat di slide ya, KPPS komitmen, perjuangan, peka terhadap sesama, solid dan kompak itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Artinya kesuksesan bisa kita raih jika kita terus sama-sama berjuang. Mungkin itu gambaran dari saya, Bapak Rektor. Harapannya dengan paparan ini bisa meningkatkan jumlah sub proposal yang akan kita terima sampai dengan tanggal 9 nantinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan atau ingin disampaikan, sharing. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan masukan, kritikan. Kita buka sesi diskusi.
Assalamualaikum Bu Yar. Waalaikumsalam. Silakan Ya Pak Bu Zul. Yar, izin saya mengambil kesempatan di yang pertama ini karena kebetulan sebentar lagi kita ada acara pencanangan. Izin Pak Rektor, Pak WR, dan para dekan serta seluruh dosen yang hadir pada pertemuan pagi hari ini ya. Tentunya kami sangat mengapresiasi acara pada pagi hari ini untuk memperjelas ya posisi dan memang hal-hal yang telah kita lakukan, baik itu capaian ataupun juga apa namanya apresiasi baik dalam bentuk SK dan penghargaan lainnya yang memang telah kita dapat realisasikan di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, memang setiap tahun kita tahu bahwa di awal tahun kita selalu menyusun anggaran untuk semua kegiatan. Salah satunya adalah mendukung kegiatan yang di bawah koordinasi dari Ibu Hermaliza ini. Seperti itu. Nah tentunya seringkali memang posisi anggaran yang telah kita rencanakan itu sangat dipengaruhi oleh capaian kita seperti itu. Seperti tahun lalu, alhamdulillah capaian kita cukup tinggi dan apalagi sampaikan tadi terbaik di Sumatera, yang memang implikasinya itu berdampak kepada insentif atau reward yang kita berikan kepada baik itu dosen pendamping pembimbing maupun ke mahasiswa seperti itu. Misalnya tadi disampaikan memang sesuai dengan standar biaya masukan karena memang kita masih satu satker. Pemberian insentif untuk dosen itu memang harus berdasarkan aturan yang ada yang ditetapkan oleh apa namanya kementerian yang mengatur tentang itu. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. Dan memang di SBM tahun 2023, 22, 23, 24 itu tarifnya sama seperti sampai Bu Zia tadi. Setiap pendamping itu mendapatkan reward 1 juta itu secara langsung ya kan. Jadi jika ada 2 atau 3 itu kelipatannya. Nah, reward dalam bentuk lain itu memang di tahun yang lalu kita juga memberikan reward itu dalam bentuk yaitu tadi ada studi banding juga, kemudian juga kita memfasilitasi perjalanan dari apa namanya dosen pendamping, beberapa dosen pendamping dan mahasiswa itu ke lokasi ya pelaksanaan kegiatan ya kan tingkat nasional itu. Tahun lalu kalau nggak salah ada di Jember ya Bu ya Bu Yar ya. Iya Pak, di Jember. Ya di Jember ya kita kalau nggak salah kita mengirim waktu itu total 14 orang ya itu lebih belum termasuk itu dari apa namanya pimpinan yang melakukan monitoring seperti itu. Nah sebenarnya dari tingkat utuh pendanaan untuk lokasi yang cukup jauh itu memang kesulitan di kita. Kesulitan memang karena di perjalanan awal mungkin kita nggak membayangkan lokasinya di mana, terus kemudian jumlah yang lewat itu seberapa banyak seperti itu. Tapi karena memang komitmen pimpinan itu tinggi, sehingga memang kebutuhan-kebutuhan seperti itu memang mau nggak mau harus kita fasilitasi dan tetap kita support. Alhamdulillah, tahun lalu selain di Jember juga ada acara di Bali juga yang kita kirim mahasiswa juga cukup banyak. Kemudian tahun sebelumnya itu di Bogor juga kita kirimkan seperti itu. Jadi saya kira dari pihak rektorat akan terus mensupport apapun apa namanya kegiatan itu, tapi terukur seperti itu, terukur artinya memang sesuai itu kita diskusikan, kita rencanakan di awal, walaupun beberapa kegiatan itu belum cukup direncanakan ada, tapi belum cukup pendanaannya, mungkin butuh waktu juga bagi kami di Biro Umum dan Keuangan untuk penyesuaian anggaran. Jadi itu mungkin sedikit gambaran dari saya apa namanya terkait dengan dukungan kita mengenai program kreativitas mahasiswa ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya Waalaikumsalam izin, warahmatullahi wabarakatuh. sekalian saya izin Bu, ya Pak Rektor. Boleh minta Pak Zul, boleh minta waktunya 3 menit lagi Pak. Boleh, 3 menit boleh. aja Pak. Ya. Menanggapi tadi Pak Zul komentari terkait dengan beberapa tahun yang lalu kita sudah difasilitasi, kita ke Bali, kita ke Jember, kita ke Bogor. Alhamdulillah, terima kasih atas supportnya Pak Rektor, para warek juga mungkin di sini ada Biro UK. Artinya ini sebagai bukti bahwa perguruan tinggi
terus memberikan apresiasi dan support. Walaupun dengan jumlah usulan tim tahun 2023 itu lumayan banyak. Hampir 20 peserta kita berangkatkan. Karena sesuai dengan undangan, yang diundang itu adalah satu tim maksimal 3 orang. Kita ada 4 tim, kali 3, berarti 12 orang. Itu sesuai yang tertera dalam undangan. Jadi yang diundang, satu tim pelaksana yang masuk kategori abdi daya itu adalah 3 orang per tim. Kemudian Ormawa. Ormawa 1, Ormawa 2 orang. Kita ada 4 Ormawa yang masuk, berarti udah 8. Udah 20 orang, tambah 12 tadi. Artinya ini butuh dana yang luar biasa tinggi. Kemudian satu lagi, kategori dosen pembimbing. Dari Universitas Teguh Umar, dosen pembimbing yang diundang kebetulan tahun 2023 hanya 1 orang. Maka yang diberangkatkan 1 orang. Jadi kita, seperti kata Pak Zul tadi, harus terukur. Kita usulkan sesuai dengan apa yang diminta gitu. Namun di luar itu apresiasi lainnya bagi dosen pembimbing, bagi Ormawa, bagi mahasiswa yang sudah memberikan perjuangan sampai dengan akhirnya memperoleh penghargaan, tentu ini tidak dilupakan. Kita sudah memberikan tahun lalu bentuk studi banding ya Pak Zulia, kita ke Medan. Iya. Itu kita ke Medan, ke Unimed, ke USU, artinya menjadi pembelajaran juga buat mahasiswa kita dan dosen. Dan tahun ini insya Allah sedang kita koordinasikan bersama Warek 3, yang nanti juga bersama Warek 2 dan juga Pak Firman, tentunya dengan arahan Bapak Rektor, untuk bisa kembali kita jaga Pak semangat ini, semoga bisa tetap menjadi bagian daripada motivasi, dengan harapannya semangat mahasiswa juga tetap terjaga. Mungkin itu Pak Zul yang ingin saya tambahkan Pak Zul. Terima Ya. kasih Pak Zul. Ya, makasih Bu ya. Ya Pak, sama-sama. Ya, mungkin Bapak Ibu lain yang lainnya silakan untuk bisa memberikan masukan, kritikan, juga sekaligus mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kebetulan ini dihadiri oleh para pimpinan di lingkup Universitas Teguh Umar. Ada hal-hal mungkin yang ingin kita perbaiki, silakan Bapak Ibu memberikan masukannya. Mungkin Ibu Saprida ada. Silakan Bu Saprida. Maaf Pak, kebetulan saya lagi di ruang belajar Pak, hanya mengikuti Oh, ruang kebetulan. belajar. Ya dari Iya, jauh Pak. 1 orang ya. Iya, iya, Pak. Ya, ya. Oke. Nah, biasa Baik, Bu Saprida produktif juga ya. Nah, ya. Bu silakan. Safrida lagi tubel beliau Pak. Ya, selalu boleh. Lagi tubel. Iya, kebetulan tubel. Lagi Jadi off dulu. iya benar Bu Ermaliza, tapi dari Himban Distra hanya meminta bantu, makanya saya tadi masuk juga. Saya pikir ada Iya. hal penting yang mungkin yang saya dapatkan nanti bisa jelaskan ke mahasiswa, karena semalam pun kami baru siap Zoom. Iya. Sekarang Himban Distra sudah turun ke lapangan Bu Ermaliza. Wow, keren. Mantap, Enggak mantap Bu Ida. masalah ya tubel kita masuk Bu Ermaliza ya. Oh, nggak masalah, aman, aman. Iya. Satu hal lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, izin Pak Rektor. Ya. Mungkin salah satu faktor penyebab kenapa Ormawa kita dalam hal ini mungkin mahasiswa juga mengalami sedikit kemunduran. Saya lebih mengartikannya ini bukan kemunduran ya, tapi lebih kepada mungkin bingung gitu ya. Karena memang Belmawa baru-baru ini menetapkan kebijakan di mana mahasiswa tidak boleh double dalam keterlibatan kegiatan pendanaan yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi kalau tahun lalu, kalau PPK Ormawa, satu mahasiswa masuk ke PPK Ormawa, dia juga bisa masuk ke P2MW, bahkan juga bisa masuk ke PKM. Nah, ini tidak diperbolehkan lagi Pak Rektor. Sehingga hal ini mungkin bisa menjadi bagian yang mungkin membuat mahasiswa kita jadi patah semangat ya, karena hanya diperbolehkan satu program satu nama gitu Pak Rektor. Jadi inilah gitu ya. disinilah peran dosen pembimbing dalam hal ini mungkin juga support daripada dekan di fakultas untuk bisa memetakan mahasiswanya di fakultas, juga dosen-dosennya, kemudian juga di lingkup Ormawa dan UKM, supaya namanya tidak double dalam program-program di bawah Belmawa, karena tidak boleh double funding Pak Rektor, sehingga mungkin mahasiswa agak sedikit kecewa ya dengan kebijakan ini, namun tetap harus kita semangatin untuk bisa mereka berkontribusi pada setiap program dengan cara-cara yang mungkin bisa kita fasilitasi melalui dosen pembimbing. Artinya
kita punya banyak mahasiswa yang memang berpotensi, sebagaimana kata Bapak Rektor tadi, banyak dosen pembimbing yang bisa membimbing, yang berpotensi juga, terutama dari beberapa fakultas yang terbukti memang setiap tahunnya memperoleh pendanaan. Salah Ya, satunya adalah Fakultas Perikanan, Pak Rektor. ya, Itu terbukti hampir setiap program dan yang sifatnya adalah pendanaan, ini FPIK selalu peringkat pertama kalau di UTU, Pak. Jadi ini ya, mungkin semangatnya bisa kita jaga melalui support dekan. Kalau terkait reward, mungkin di samping reward yang diberikan oleh perguruan tinggi, dalam hal ini mungkin langsung oleh rektor, mungkin dekan di fakultas bisa memberikan kebijakan-kebijakan ataupun mungkin reward lainnya yang bisa diberikan untuk dosen di lingkup fakultas. Jadi reward itu silakan Bapak Ibu jaga, silakan Bapak Ibu sekalian berikan kepada dosen pembimbing tergantung kebutuhan dan kemampuan dari fakultas, dan kita support dari perguruan tinggi insya Allah dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Zulfirman dengan reward-reward yang sudah kita paparkan di awal tadi. Mungkin demikian ya, Bu Ida ya, menanggapi tadi Bu Ida bilang Mas Fahim semangat nih. Saya yakin lebih semangat lagi kalau terbuka seperti tahun lalu ya Bu Ida. Setiap program punya kesempatan mahasiswa ikuti gitu ya. Tapi tahun ini udah dikunci, satu mahasiswa hanya bisa ikuti satu program. Jadi satu mahasiswa satu akun. Bu, biar boleh sedikit menanggapi ya. Saya ada Iya. keluar di sedikit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor dan Bapak Ibu lainnya. Mohon maaf saya ikut tadi karena kebetulan ada ikut terlibat dengan Himadisra. Walaupun lagi tubel, tetap ingin membantu bagaimana kegiatan di kampus, dan jika memang diperbolehkan, memang tahun lalu saya juga lulus PKM dan PPK Ormawa. Kebetulan PKM tetap saya bisa membimbing, dan PPK Ormawa harus dialihkan karena saya tubel agar tidak menjadi permasalahan di kampus. Kemudian saya pikir untuk tahun ini memang saya tidak menggunakan nama saya hanya membantu Ibu Agatha Debbie sebagai pembimbingnya dalam melakukan program kegiatan Ormawa, baik itu PKM maupun kegiatan PPK Ormawa, tetap saya dukung. Kemudian apresiasi yang sudah diberikan dari itu untuk dosen pembimbing, untuk mahasiswa selama ini memang kita katakan luar biasa. Walaupun masih ada kekurangan, mulai dari kita katakan diberikan apresiasi seperti reward insentif, walaupun kita katakan tidak banyak, tapi bukan kita lihat dari jumlah nilainya. Mungkin kita lihat dari apresiasinya. Mungkin yang menjadi catatan satu Bu Yarmalizaya mungkin atau untuk semuanya, kegiatan PKM, PPK Ormawa itu membutuh support sangat tinggi daripada dosen pembimbing. Dari tahun ke tahun kita katakan selalu meningkat untuk dosen dan mahasiswa mengajukan proposal. Tapi pada tahun ini mungkin saya selalu mengikuti di grup ya. Di grup saya juga nggak keluar di grup PPK Ormawa ataupun PKM, saya tidak keluar, masih di dalamnya. Mungkin sekarang udah berkurang ya, maksudnya 6 hari lagi, tapi proposal yang masuk itu masih sangat masih sangat sedikit kita katakan. Jadi mungkin kita bisa lihat masalah apa di lapangan ya. Kenapa mahasiswa atau misalnya kita katakan dosen pembimbing sudah mulai kurang aktif ataupun kurang inisiatif untuk melakukan program PPK Ormawa ataupun PKM selama ini. Kalau misalnya dukungan dari kampus sudah ada. Hanya saja ini kendala yang saya rasakan Pak Rektor di lapangan. Misalnya kita katakan membuat PKM ataupun PPK Ormawa, mahasiswa itu turun ke lapangan, dosen turun ke lapangan. Tapi SPPD itu mungkin hanya dibatasi 3 ataupun 2. Itu juga menjadi kendala besar bagi dosen. Karena kenapa? Jika dosen tidak terus mendampingi mahasiswa di lapangan, maka ini akan menjadi masalah besar ya. Misalnya saya dulu pada saat ke lapangan, jujur Pak Rektor, saya jarang hanya mendapatkan SPPD 2 kali. Selebihnya kami menggunakan dana pribadi untuk ke lapangan. Jika kami nggak ke lapangan, maka program mahasiswa kami tidak akan selesai. Walaupun kelompok saya waktu itu belum pernah membawa juara, tapi sudah masuk ke tahap abdidaya kita katakan. Mungkin ada sedikit
prestasi untuk mahasiswa walaupun belum ada juara Pak ya. Tapi Ya. itu memang membutuhkan dukungan daripada dosen pembimbing. Tidak bisa dosen pembimbing itu hanya membimbing secara online, tapi butuh lapangan. Pada saat lapangan itu sangat banyak kendala-kendala, baik itu dengan kampung ataupun dengan hal lainnya. Mungkin itu yang menjadi mahasiswa kami selama ini mengeluh Pak. Kemudian misalnya proposal pada saat masuk internal, mungkin saya pribadi juga pada tahun 2022 nilai saya mendapatkan nilai yang sama dengan dosen lain, tapi proposal saya sendiri tidak diajukan ke ke pusat, tapi yang lain yang sama dengan nilai saya tapi diajukan. Mungkin itu dari sistem ya, atau sistem, tapi saya belum ada jawaban pada saat itu bagaimana. Misalnya kita katakan saya ingin adanya transparansi dalam penilaian atau bagaimana Pak. Tapi walaupun saya nggak membimbing pada tahun ini, tapi saya tetap mendampingi untuk membimbing. Mungkin ini menjadi keluhan-keluhan daripada pribadi saya pada saat membimbing kemarin, dan juga ada keluhan-keluhan dari dosen-dosen lain. Mungkin itu aja Pak. Kalau untuk kinerja daripada korpus dan kita katakan rektor untuk sama ini sangat luar biasa dan terus memberikan prestasi yang luar biasa untuk kampus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik Bu ya, terus dicatat Assalamualaikum masukan dari Bu Ida ya. Nanti kita Baik, respon baik untuk Pak Rektor. perbaikan-perbaikan ya. Ya. Siap, siap. Saya komentari sedikit ya, Prof. Izin Boleh. untuk Kita Bu Ida. sampai sebelum jam 9 ya. Karena ada Baik, rencana Pak. zona integritas ya. Oke ya. Baik. Baik, Ya. Pak Rektor. Ya. Ada 2 poin mungkin izin Pak Rektor untuk beberapa tadi gambaran yang diberikan oleh Bu Safrida. Yang Ya. pertama adalah terkait dengan dana ataupun support SPPD ya. Iya. Alhamdulillah sejauh ini bagi dosen yang mungkin selama ini sudah terlibat dalam PKM, PPK Ormawa, P2MW, itu kita berikan luang terbuka untuk bisa mengajukan SD dan SPD yang akan kita fasilitasi. Ya. Tentu ini akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Artinya setiap dosen yang ingin ke desa itu kita fasilitasi Bu Ida, dan itu terbukti dalam program PPK Ormawa tahun ini kita tidak mengalami kendala dalam hal pengajuan SD dan SPD. Kita terus fasilitasi, bahkan yang di pulau, di Singkil sekalipun itu kita berikan SPPD sampai dengan 4-5 hari. Karena Ya. itu memang merupakan kebutuhan bagi dosen ya. Jadi untuk SD SPD jika memang dibutuhkan silahkan diajukan ke kita. Kita akan proses segera. Yang kedua adalah terkait dengan transparansi. Kenapa ada nilai yang sama mungkin tidak dipilih untuk disubmit? Itu tentu tim yang ada di kita sudah punya beberapa prinsip ataupun konsep dalam memilih ya, bagaimana proposal A kita ambil dengan nilai-nilai yang sudah terpenuhi, kemudian juga pemerataan kategori. Jadi ada kategori disarankan oleh Belmawa, oleh kementerian, setiap kategori kalau bisa terisi gitu. Jadi kalau ada kategori yang mungkin kategori katakanlah desa sehat, kalau ada beberapa proposal di sana, maka kita akan prioritaskan di desa sehat itu 1 atau 2 proposal, kemudian bisa kita ranking, kita ambil nilai yang tertinggi. Nah, kalau ternyata ada dengan tema yang sama, namun nggak kita dahulukan, tentu ini pertimbangannya adalah lagi-lagi pemerataan di kategori. Tentu yang kita pilih adalah nilai yang tertinggi dan berdasarkan komentar-komentar reviewer yang sudah kita bentuk di internal. Jadi untuk transparansi, silahkan mungkin jika memang ingin dapat lebih maksimal, bagi dosen-dosen silahkan jumpain tim kita, jumpain saya juga ada di korpus, tepatnya di belakang LPPM. Kita akan coba membuka ruang diskusi. Kalau ada hal-hal yang ingin diperbaiki, kita akan sama-sama memperbaiki. Artinya transparansi itu tetap akan kita jaga, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupkan, karena memang ini merupakan kerja tim yang itu merupakan kerja yang terukur. Sebagaimana harapan Pak Rektor tadi harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi demikian, Bu Ida, mungkin tanggapan dari saya. Insya Allah penyempurnaan terus akan kita lakukan demi mencapai sebuah prestasi dan kesuksesan. Tidak ada kesempurnaan yang mungkin yang dapat kita berikan, namun kita butuh masukan, kritikan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Rektor yang dapat saya sampaikan. Mungkin karena waktu juga
harus kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa diskusikan apapun itu tentang program-program untuk mendukung prestasi demi Universitas Teguh Umar. Kita punya sekretariat di belakang LPPM, kita punya tim di sana. Silakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang tidak bisa dipahami mungkin pada pertemuan hari ini dan ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita dengan hati yang terbuka, dengan pintu yang terbuka juga kita terima, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rektor, kepada Wakil Rektor yang sudah berhadir, para dekan, juga Biro. Di sini tadi ada Pak Zulfirman, dan para dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya, dan para tim korpus juga berhadir nih Pak Rektor, dan seluruh mungkin Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, ada Pak Muzawir juga, ini operator perguruan tinggi. Insya Allah pertemuan kita hari ini tentunya bisa memberikan keberkahan nantinya dalam prestasi kita insya Allah. Dan kita masih menunggu terus proposal di internal bisa disubmit sampai dengan tanggal 9. Jika memang antusiasnya tinggi, kita akan memberikan tambahan waktu. Insya Allah akan segera kita informasikan kembali. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita minta sedikit kata penutup dari Bapak Rektor, Pak. Ya, baik, makasih Bu Yanmaza, Ketua Korpus PKM itu. Luar biasa pada hari ini kita sudah mendengar juga masukan-masukan tadi. Kemudian juga yang paling penting adalah apa yang kita inginkan bisa disampaikan semuanya sampai ke dosen pendamping, kemudian juga para mahasiswa. Terus kita berikan motivasi agar UTU kita terus menjadi sumber inspirasi dan referensi ya. Jadi ini barangkali pertemuan pada hari ini, semoga nanti ada manfaatnya dan apa yang sudah kita sampaikan juga oleh Bu Ya tadi bisa direspon dengan baik oleh dosen pembimbing, pendamping dan juga oleh pimpinan kita semuanya. Sekira demikian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa berkomunikasi terus sama Ibu Korpus ya. Nah, kita live sekarang. Terima kasih banyak Pak Rektor. Ya, kita live gabung ke Zoom-nya. Gabung ke Ya. Zoom. Baik, Pak. mohon izin Pak bergabung ke Iya, makasih banyak Bapak Ibu sesi. semua. Semuanya ya. Assalamualaikum. Salam.